Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu ini tanggal 27 Juni 2021, saya akan mengomentari Rizik Syihab akan menarik Prabowo Subianto atas kasusnya. Pada waktu pemilihan presiden tahun 2019 yang bersaing Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Saat itu Rizik Syihab mendukung Prabowo Subianto dan kalah. Dan juga yang terpilih adalah Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI. Setelah Joko Widodo menang selaku Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Setelah Rizik Syihab ditangkap polisi dan ditahan dan diproses di muka pengadilan Jakarta Timur sampai dihukum hakim selama 4 tahun, tidak pernah Prabowo Subianto membantunya, dibiarkan saja, yang berakibat Rizik Syihab marah sekali. Sampai Rizik Syihab mengancam Prabowo Subianto akan menyeret Prabowo Subianto tersangkut dengan perkaranya terkait dengan protokol kesehatan. Diduga ada kesepakatan jahat yang pernah dibuat Rizik Syihab ini dengan Prabowo Subianto, sampai Rizik Syihab berani mengancam Prabowo Subianto dengan mengikutkan tersangkut dengan perkaranya Rizik Syihab tersebut. Dugaan saya mungkin yang tersangkut dengan pelanggaran protokol kesehatan bisa saja mungkin tersangkut dengan dugaan antara Prabowo Subianto ada juga tersangkut terkait dengan protokol kesehatan dengan Prabowo Subianto, atau juga waktu pembubaran Ormas di Monas tahun 2085, apakah mereka di sana pada saat Ormas tahun 1985 tersebut ada mungkin kasusnya. Waktu itu ada pembubaran di Monas organisasi tersebut. Sehingga apakah di situ ada hubungannya? Kan 2 kali dia melakukan kejahatan sampai masuk ke penjara pada saat itu, pada saat tahun tersebut. Apakah di sana ada kesepakatan antara Rizik Syihab dengan Prabowo Subianto melakukan kejahatan? Kita tidak tahu, hanya mereka saja yang tahu. Tetapi yang jelas pada saat kasus protokol kesehatan itu sampai diproses di persidangan diputus hakim 4 tahun, Prabowo Subianto tidak ikut campur tangan, dibiarkan saja begitu. Padahal Rizik Syihab ini dulunya sebagai pendukung Prabowo Subianto waktu Pilpres tahun 2019 antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, di mana Rizik Syihab selaku pendukungnya. Kalau memang ada kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Rizik Syihab dengan Prabowo Subianto, agar dilaporkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya agar polisi mengamati pernyataan Rizik Syihab dengan Prabowo Subianto. Bila ditemukan ada kesepakatan jahat yang berbahaya untuk negara Indonesia, agar polisi memeriksanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi itulah saya lihat. Jadi rupanya mereka mungkin ada juga kesepakatan jahat pada saat dia mendukung daripada Prabowo Subianto ini. Apakah kesepakatan itu kita tidak tahu, hanya mereka lah yang tahu kesepakatan jahat apa yang mereka lakukan. Karena sampai berani Rizik Syihab menyatakan akan menyeret Prabowo Subianto dalam kasusnya. Apa kasusnya terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, apakah ada kaitannya dengan pembubaran dulu organisasi tertentu di Monas yang
tahun 1985 atau tahun berapa itu. Sudah lupa waktunya, tapi sudah agak lama waktu itu. Memang masih bisa diseret kalau ada perbuatan kejahatan yang mereka sepakati bersama, tetapi mungkin apakah sudah lakukan atau tidak, kita tidak tahu. Dan hanya mereka lah yang tahu apa ada atau tidak kesepakatan jahat yang mereka lakukan. Tetapi kalau yang saya lihat, kesepakatan jahat itu belum ditemukan. Tetapi kalau memang ada kesepakatan jahat tersebut, agar polisi memeriksanya dan mengamatinya, apalagi kalau nanti polisi menemukan bahwa mereka pernah ada melakukan kesepakatan jahat yang sifatnya berbahaya kepada negara Indonesia, supaya diusut dan diproses sesuai hukum yang berlaku dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau memang hal itu sudah masuk perbuatan kejahatan besar, kemungkinan kejahatan yang dilakukan bisa saja terjadi pada saat dia mendukung Prabowo Subianto selaku calon presiden saat itu, yang banyak pada saat itu perseteruan antara kelompok Prabowo Subianto dengan kelompok Presiden Joko Widodo tersebut. Ya, harapan saya kalau memang ada kesepakatan jahat antara Prabowo Subianto dengan rezim Siap yang membahayakan negara, agar polisi memeriksanya sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.